Shalom, selamat pagi, apa kabar? Ya, puji Tuhan ya. Ya, saya sangat bersyukur sekali lagi saya boleh ada kesempatan berbagi firman dengan gereja ini. Sudah lama saya merasa ini ya kayak rumah kedua saya. Ya, saya merasa sangat disambut dengan baik di sini dan memang hampir semua orang di sini adalah teman saya, jadi sangat gampang saya menerima undangan untuk khotbah di sini. Dan ya saya bersyukur juga ada kesempatan bawa khotbah terakhir dari seri ini. Seri namanya We Are the Church. Kita adalah gereja. Kita adalah gereja. Dan sebenarnya saya sudah sangat terberkati oleh seri ini. Dari satu sisi karena saya ya banyak membaca sendiri melalui Kisah Para Rasul, tapi juga dengar dari beberapa orang seperti Pak Matt, Nathan, Pastor Nathan, Pastor Jeremy, ya dan yang lain juga. Ya, setiap kali saya menggali lebih dalam kepada Alkitab, saya terberkati karena ada banyak harta, banyak hadiah, banyak hal yang luar biasa yang bisa ditemukan kalau kita ambil waktu yang fokus, yang lebih banyak untuk melihat apa hati Tuhan. Dan saya harap kita semua sudah juga terberkati oleh seri ini dan bahwa kita semua sudah benar-benar mengerti dan yakin terhadap apa itu gereja. Siapa kita sebagai gereja? Tidak hanya sebagai gereja besar, tetapi khususnya sebagai gereja all peoples. Siapa kita sebagai gereja all peoples? Sebenarnya, kali terakhir saya khotbah di sini itu pada November. Kalau teman-teman ingat, saya tidak bisa berbicara dengan jelas waktu itu karena saya sakit. Ya, bersyukur sudah kembali suaraku. Tapi sejak itu ada kejadian yang luar biasa yang menunjukkan kepada saya apa itu gereja, apa hati jemaat kepada satu sama yang lain. Kalau teman-teman sudah dengar tadi ada bayi yang nangis di belakang, dan sebenarnya apa yang terjadi pada 28 November, tiba-tiba anak saya lahir di rumah, tidak sengaja. Tetapi ini gambaran gereja ya yang sangat tepat. Kami telepon Maddie untuk membantu jaga James supaya kami bisa ke rumah sakit. Tapi ya seperti tadi saya bilang, tiba-tiba dia lahir di rumah dan Ibu Maddie jadi bidan untuk kelahiran itu. Ya, kalau itu tidak menggambarkan gereja, pelayanan, aku tidak tahu apa yang akan menggambarkan itu. Dia sangat rela membantu dengan itu. Dan itu sangat membantu saya karena saya takut sekali. Kayak kecemasan sangat tinggi. Saya kayak terus melihat ke Maddie kayak I don't know what to do. I'm so scared right now. Ya, tapi bersyukur Ruth namanya, dia lahir dengan sehat dan aman. Semua aman. So, oke. Saya lanjut ya. Jadi kita adalah di dalam seri We Are the Church, kita adalah gereja. Dan selama seri ini kita sudah mempelajari melalui Kisah Para Rasul dari 1 sampai ke pasal 9 yang kita akan melihat hari ini. Melalui semua itu kita belajar apa artinya menjadi gereja. Bukan hanya sebuah gedung, sebuah organisasi, tetapi sebuah organisme ya, sebuah tubuh Kristus, sebuah sesuatu yang hidup ya, yang nyata. Tetapi tidak hanya kayak hidup sebagai orang-orang yang datang ke sini, tetapi bagaimana kita setiap hari bisa tetap hidup sebagai gereja, tetap melayani, tetap mengasihi, tetap menunjukkan kasih, tetap menyaksikan siapa Yesus kepada satu sama yang lain dan dunia ini. Dan hari ini melalui kisah dari pasal 9,
kita akan menjawab satu pertanyaan yang penting. Siapa yang Tuhan bisa menyelamatkan? Dan apa yang mungkin bagi kita sebagai gereja? Apa yang mungkin bagi kita sebagai gereja? Jadi, saya akan mundur sedikit dan kita akan mengingat apa yang terjadi di pasal 7 dan 8 supaya kita lebih jelas apa yang sedang terjadi di pasal 9. Kita melihat pada pasal 7 ada kejadian yang sangat tragis, sangat sedih. Kematian Stefanus sebagai martir, dan dia menjadi martir pertama di gereja. Dan teman-teman harus tahu bahwa sejarah gereja adalah sejarah kita. Kematian yang penuh kekerasan, tidak adil, dan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Namun Stefanus dengan kuasa dan otoritas yang besar bersaksi kepada semua orang tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus. Dan bahwa keselamatan itu tidak akan berhenti hanya untuk satu bangsa saja. Kita adalah bukti bahwa itu benar ya. Melihat di sini, banyak sekali bangsa di sini ya. Tetapi satu hati, satu visi, satu tubuh Kristus. Luar biasa. Keselamatan itu akan maju, bekerja sampai ke ujung bumi. Namun karena kesaksian itu, Stefanus dibunuh oleh orang-orang yang jahat. Terus kita kembali ke pasal 8, kita membaca akibat dari kematian itu. Firman Tuhan berkata, dan mereka, para pengikut Yesus, semuanya tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria, kecuali rasul-rasul. Ini sebenarnya memenuhi sesuatu yang Tuhan Yesus berkata, yang kita bisa ingat. Ada slides ini, Kisah Para Rasul 1, ayat 9, ayat 8 ya, semua masih ingat. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi sebelum kematian Stefanus itu belum terjadi ya. Kayaknya semua tetap di kota Yerusalem. Belum memenuhi perintah Yesus itu. Tapi Tuhan memakai situasi itu untuk mulai kegerakan yang terbesar di dunia ini yang masih berlaku sampai sekarang. Kematian itu mulai sesuatu yang kita hari ini merasakan sampai sekarang dan akan maju terus setelah kita tidak ada lagi, kecuali kalau Tuhan Yesus datang sebelumnya ya. Jadi kita sampai ke pasal 9 ini, dan tapi sebelumnya kita sudah bertemu dengan tokoh yang kita lihat hari ini, namanya Saulus. Pertama kali kita melihat di pasal 7 ayat 5, 8. Lalu mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu. Dan para saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda namanya Saulus. Lalu di pasal 8 kita melihat dia lagi, ketemu dia lagi. Katanya, dan Saulus menyetujui pembunuhan Stefanus itu. Nah, saya mau kita tanya dan pikirkan bagaimana keadaan gereja pada saat itu, setelah kematian. Konteksnya sangat jelas. Si musuh sedang bekerja untuk menghancurkan gereja. Itu rencana iblis pada waktu itu. Dan sepertinya kelihatannya itu sudah mulai berhasil ya, rencana itu. Ada kematian, terus murid-murid Yesus harus tersebar, keluar dari kota. Musuh ingin membuat para pengikut Yesus menyerah. Dia percaya bahwa mereka tidak bisa terus maju setelah itu. Si musuh ingin membuat gereja takut manusia, diam, menutup mulut, berhenti bersaksi tentang Yesus. Itu keinginan iblis. Musuh ingin membuat gereja takut pada orang-orang yang berbeda keyakinan. Apa ada orang di sini yang pernah takut terhadap orang yang beda keyakinan? Ya.
Pokoknya begini, musuh ingin membuat mereka atau kita takut mati, takut dibunuh, takut dianiaya, takut ancaman dari orang-orang yang ada di sekitar mereka atau kita. Itu keinginan musuh. Tetapi kita semua sudah tahu, seharusnya sudah tahu, bahwa iblis tidak pernah punya kata terakhir. Walaupun mereka tersebar, walaupun mereka hidup dalam ancaman yang nyata, firman Tuhan berkata sesuatu yang luar biasa. Namun mereka yang tersebar itu pergi kemana-mana dan memberitakan Injil. Mereka tetap berani. Mereka tetap punya harapan besar. Mereka sudah melihat Tuhan Yesus itu yang nyata, mengalami kehadirannya, mengalami terobosan yang berasal daripadanya. Dan mereka terus maju. Bagaimana dengan kita sekarang? Pasti di sini kita semua pernah mengalami hal yang sulit. Mungkin pernah diancam atau dipukul atau mengalami mungkin pernah dianiaya. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap berani, tetap punya harapan, tetap berpegang kepada Yesus sama seperti mereka? Nah, saya mau tanya sesuatu supaya kita bisa merenungkan dan merefleksikan, apakah saya benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan siapa saja? Apakah saya benar-benar percaya bahwa siapa aja, orang yang paling jahat, orang yang paling tidak mungkin bisa diselamatkan? Apakah saudara percaya itu? Semua seharusnya setuju ya. Kayak kita tahu, saya setuju. Tetapi kalau jujur dengan dirinya sendiri, apakah itu benar? Apa yang saudara percaya? Semoga setelah ini semua bisa bilang ya, saya percaya. Mungkin saudara bisa ambil satu momen sekarang untuk pikirkan siapa di dalam kehidupannya, tetangga, keluarga, teman kerja, atau lebih kayak di dunia ini, siapa yang teman-teman kayak aku ragu, apakah orang itu bisa menerima Yesus? Bisa mengikuti Yesus? Teman-teman, tolong ambil momen ini untuk memikirkan orang-orang itu. Siapa yang paling tidak mungkin di dalam kehidupanmu? Ada momen di dalam kehidupan saya dulu bahwa saya merasakan saya orang itu. Paling tidak mungkin. Ada orang di sini yang pernah merasakan itu? Ya. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan sanggup menyelamatkan orang seperti itu? Dan bahkan lebih dalam lagi, apakah Tuhan mau menyelamatkan? Apakah dia bisa? Terus ada pertanyaan lain, apakah dia mau? Apakah dia ingin melakukan itu, menyelamatkan orang-orang itu? Jawabannya adalah ya. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang sangat jelas. Yesus tidak bekerja berdasarkan rasa malu manusia. Yesus tidak dibatasi oleh masa lalu seseorang. Puji Tuhan, masa lalu saya tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan hari ini. Yesus tidak gemetar menghadapi dosa yang paling gelap. Yesus tidak ragu memakai orang yang paling tidak mungkin untuk menjadi alatnya yang paling berkuasa. Lukas yang menulis kisah para rasul, dia menyusun semua kisah ini supaya kita kayak mulai merasakan semua ini yang mungkin gereja mula-mula merasakan. Ini semua dengan sengaja. Jadi kayak ada tension yang sedang naik sehingga kita sampai ke pasal 9 ini. Tuhan, dengan semua yang kita sudah belajar sampai sekarang, Tuhan ingin kita tahu bahwa hanya Dia yang punya kuasa.
hanya Dia yang punya kata terakhir atas kehidupan kita sebagai individu dan sebagai gereja. Stefanus dibunuh, murid-murid tersebar, dan si musuh mungkin berpikir, api Injil sudah saya padam. Mungkin gereja akan gagal, mungkin orang percaya akan mundur dan meninggalkan imannya kepada Kristus. Tetapi gereja bukan milik iblis, dan Injil tidak bisa dipadamkan. Karena kita tidak hidup berdasarkan apa kata musuh. Kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. So, dengan konteks itu, kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal 9. Ya, aku nggak tahu kenapa saya selalu tidak percaya ada slides di sana. Selalu harus cek dulu. Maaf, Nathan, saya percaya. Oke, mari kita membaca ya. Sementara itu, Saulus terus saja ingin mengancam dan membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ia pergi kepada imam agung dan minta surat kuasa untuk pergi kepada pemimpin-pemimpin rumah-rumah ibadah orang Yahudi di Damsyik. Supaya kalau ia menemukan di sana orang-orang yang percaya kepada Yesus, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Pertama, kita perlu melihat kemiripannya dengan apa yang sudah terjadi di pasal 8. Saya bacakan lagi. Pasal 8 ayat 1-3. Dan Saulus senang juga atas pembunuhan itu. Ya. Hari itu juga jemaat di Yerusalem mulai dikejar-kejar sehingga semua orang beriman kecuali rasul-rasul terpencar-pencar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang yang takut kepada Allah menguburkan Stefanus dan menangisi dia dengan sangat sedih. Tetapi Saulus terus saja berusaha menghancurkan jemaat. Ia pergi dari rumah ke rumah dan menyeret keluar orang-orang percaya, lalu masukkan mereka ke dalam penjara. Kayaknya sekarang kita pikirkan, kenapa orang seperti ini dicatat di dalam sejarah gereja? Kenapa kita membaca tentang dia? Dari awal kita harus menangkap betapa seriusnya situasi ini. Saulus bukan cuma marah, bukan cuma beda pendapat. Dia sedang berusaha menghancurkan gereja, menangkap orang percaya, penjarakan mereka, bahkan bekerja supaya mereka dibunuh. Dan ini juga penting, kemungkinan besar, saya percaya Saulus sungguh-sungguh yakin bahwa ia sedang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dia pikir dia sedang membela Tuhan. Dia percaya dia sedang menjaga atau membela hukum Taurat. Kayaknya itu tanggung jawab dia. Itu pengabdian dia terhadap Tuhan. Dia pikir Yesus hanyalah Mesias palsu dan para pengikutnya membawa ajaran sesat. Bahkan dia menangkap laki-laki dan perempuan sama-sama. Tidak hanya laki-laki. Kita bisa berasumsi mungkin anak-anak juga. Makanya kita hampir kayak tidak ada harapan kalau melihat semua ini. Tapi saya mau kita lihat, ini poin pertama. Kalau Yesus bisa menyelamatkan Saulus, Yesus bisa menyelamatkan siapapun. Mungkin kita bisa semua mengucap itu. 1, 2, 3. Kalau Yesus bisa menyelamatkan Saulus, Yesus bisa menyelamatkan siapapun. Mari kita lanjut. Ayat 3-6. Sementara menuju ke Damsyik, ketika sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba suatu sinar dari langit memancar di sekeliling Saulus. Ia jatuh ke tanah, lalu mendengar suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku? Jawabnya Saulus, siapakah engkau Tuhan? Suara itu menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Tetapi sekarang bangunlah dan masuklah ke kota. Di situ akan diberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Pertama, aku mau
kita perhatikan kata-kata Yesus. Apa yang dia bilang? Mengapa kamu menganiaya aku? Menarik ya. Yesus yang sudah naik ke surga, sudah bangkit, sudah naik ke surga, dia menyatakan dirinya dan mengatakan tuduhan yang sangat jelas kepada dia. Aku Yesus yang kamu aniaya. Aku Yesus yang kamu aniaya. Dalam satu kalimat itu, semua asumsi Saulus hancur. Satu kalimat saja. Kayaknya semua fondasi kehidupan Saulus hancur pada waktu itu. Semua harapan dia. Cara berpikirnya tentang Yesus, tentang murid-murid Yesus, tentang agama, tentang gereja langsung diguncang. Saulus menganiaya murid-murid Yesus karena ia menganggap Yesus sebagai penipu. Tetapi sekarang Yesus itu sendiri berbicara dan berkata, penganiayaan terhadap muridku itu sebenarnya adalah serangan terhadap aku sendiri. Ini yang luar biasa. Kita harus perhatikan ini. Yesus sedang mengidentifikasikan dirinya dengan gereja. Bukan dia bilang, kenapa engkau menganiaya gereja, murid-muridku? Kata Yesus, kenapa menganiaya aku? Kita yang bersatu dengan Kristus melalui iman akan ikut menderita bersama dengan Yesus, tetapi Yesus akan ikut menderita bersama dengan kita. Tetapi Yesus berjanji bahwa Dia akan tetap bersama dengan kita. Aku merasa juga ada mungkin kayak perasaan yang bisa dirasakan oleh Saulus dari Yesus, kayak kalau kamu sentuh mereka, kamu sedang menyentuh aku. Nyeri ya kalau dengar itu dari Tuhan. Seperti saya sebagai bapak, kalau ada orang yang mau menyentuh, kayak mau apa? I don't know why I can't think in Indonesian. Hurt my children. Menyakiti anak saya, pasti saya menjadi orang yang sedikit berbeda daripada yang kalian lihat sekarang ya. Mungkin bisa bayangkan ya, biasanya orang melihat wajahku dan langsung kayak, wow, orang itu seram ya. Saya harus kerja lebih keras tinggal di sini untuk senyum lebih lagi. Halo semua, halo, jangan takut saya ya. Ya, tapi saya baru potong sedikit supaya nggak terlalu panjang dan mungkin itu saya lebih rapi, lebih ya puji Tuhan ya. Nah, kalau kita sungguh melihat gereja ini, all peoples sebagai tubuh Kristus, apa dampaknya bagi cara kita memperlakukan satu sama yang lain? Kalau saya melihat teman atau saudara lain di gereja ini sebagai satu bersama dengan Yesus, bagaimana saya berbicara dengan satu sama yang lain? Apalagi kalau saya bicarakan seseorang yang tidak ada bersama saya sekarang. Saya sedang berbicara tentang Yesus. Karena kita semua sebagai tubuhnya dipersatukan dengan Yesus. Oke. Aku tidak membaca semua, tapi saya mau kita perhatikan juga ada di pasal 26. Saulus atau Paulus sendiri menyaksikan, dia menceritakan apa yang terjadi pada saat ini. Dan dia tambahkan sesuatu. Yesus bilang, Saulus, mengapa engkau terus saja menganiaya aku? Engkau akan merasa sakit sendiri kalau engkau terus saja melawan pimpinan dia yang menjadi Tuanmu. Terus Tuhan Yesus menceritakan secara langsung kepada Saulus bahwa dia akan menjadi kayak rasul kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan itu yang memang terjadi, kita semua
Mungkin sudah tahu itu. Kita tahu bahwa Saulus tidak pada waktu itu menemukan Allah yang baru, tapi ia sadar bahwa selama ini ia sedang memberontak terhadap Allah yang dia seharusnya kasihi. Bayangkan rasa sakit dia pada saat itu. Karena ia menolak mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Mesias. Penganiayaannya terhadap murid-murid dan usahanya menghancurkan gereja berarti ia sedang melawan rencana keselamatan Allah, melawan Allah sendiri. Jadi pertobatannya sangat radikal. Pertobatannya Saulus sangat radikal. Sang penganiaya yang aktif berubah menjadi pengkhotbah dan penginjil yang bahkan jauh lebih aktif. Luar biasa. Amin. Puji Tuhan ya. Dia yang membuat orang lain menderita karena memanggil nama Yesus, akhirnya justru menderita sendiri demi nama Yesus. Aku kayak bayangkan, apa yang menyebabkan dia bertobat? Dia sudah mendengar kesaksian Stefanus, tidak berhasil. Dia mendengar khotbah banyak murid di Yerusalem, ada ribuan, ya. Kita ingat ribuan orang yang bertobat. Pasti dia sudah dengar kesaksian dari banyak orang, tidak berhasil. Dia mungkin tahu laporan juga tentang Yesus sendiri, mujizat. Atau ada yang percaya bisa terjadi bahwa dia pernah ketemu Yesus atau dengar langsung dari Yesus, kita nggak tahu. Tapi semua itu tidak berhasil. Tapi akhirnya dia bertemu langsung dengan Yesus sendiri. Tiba-tiba Yesus mengangkat dia di jalan itu. Sekarang saya mau tanya dan mau ajak saudara untuk merenungkan sendiri. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apa yang Tuhan pakai supaya Anda percaya? Apa yang Tuhan izinkan terjadi sampai hatimu terbuka? Apa yang akhirnya membuat kamu menyerah kepada Kristus? Apa yang terjadi? Aku memang bukan Saulus ya, tidak bisa dibandingkan. Tetapi aku masih ingat, walaupun saya dibesarkan di gereja, aku baru mau 18 tahun. Tapi saya ikut gereja sama seperti biasa, walaupun ya sebelum hari ini saya banyak hal-hal yang nakal, yang tidak sesuai. Dan saya ikut gereja pada suatu hari itu November 2011. Dan saya masuk mungkin sedikit terlambat. Dan lagu yang pertama mulai. Dan aku biasanya tidak bilang aku dengar suara Tuhan yang sangat jelas, tapi saya tahu itu suara Tuhan. Langsung sepertinya dia bilang, "Kai, why are you running from me? Why are you running from me?" And in that, dalam momen itu saya kayak berhenti, saya tidak bisa memikirkan apa saja lain. Dan sepertinya saya merasa juga Tuhan Yesus bilang ke saya, kamu bisa tetap coba berlari, tapi saya akan mengejarmu. Dan dalam momen itu saya bertobat, saya menangis, saya nggak ingat apa saja setelah itu. Saya nggak ingat khotbah, saya nggak ingat apa saja. Sebenarnya saya pulang ke rumah dan kakak saya yang kayak bingung sekali. Kenapa kamu nangis terus? Sudah berjam-jam nangis. Dan saya baru bisa kasih tahu dia apa yang terjadi dan kayak saya bilang saya menyerah. Saya mau mengikut Yesus. Saya nggak mau berlari lagi. Tuhan Yesus berjumpa dengan saya. Dan saya akan menyerahkan seluruh hidup saya kepada Dia. Kenapa saya nangis? Karena saya merasa saya tidak layak. Saya merasa sudah ditinggalkan oleh Tuhan karena banyak hal yang saya mengalami yang sulit. Tetapi pada momen itu saya sadar itu semua tidak benar. Dan sampai sekarang saya tidak sempurna, tapi saya daripada lari daripada Dia, saya melari kepada Dia.
Saya selalu mau ditemukan bersama dengan Yesus. Kalau ada orang yang pikirkan saya mau mereka memikirkan Yesus. Itu keinginan kehidupan saya. Dan aku sangat yakin bahwa itu yang terjadi pada Saulus juga. Memang sangat khusus kepada dia, situasinya dia, hatinya dia. Karena Tuhan tahu kita semua adalah individu. Dia tahu bagaimana menangkap setiap kita secara pribadi. Dia tahu bagaimana bertemu dengan setiap kita secara pribadi. Dan kalau ada orang di sini yang masih kayak, ya saya sudah ikut gereja selama hidup saya, tetapi belum saya ada momen di mana saya sadar atau menerima kebenaran bahwa Yesus sebenarnya mengasihi saya. Kita bisa bilang, ya Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi kita. Tetapi apakah saudara tahu bahwa Tuhan mengasihimu? Dia mau hidup bersama dengan kamu. Jadi pada saat itu, I need to go faster. Pada saat itu ada dua pertanyaan yang Saulus tanyakan kepada Yesus ya. Yang pertama adalah, Tuhan, siapa engkau? Ada itu ya. Tuhan, siapa engkau? Dan pertanyaan kedua tidak ada di teks itu, tapi saya percaya bahwa Saulus mengatakan itu kepada Yesus. Apa yang engkau mau supaya aku lakukan? Ini dua pertanyaan yang setiap orang harus tanyakan dan menghabiskan sisa hidupnya untuk mencari jawabannya. Tuhan, siapa engkau? Walaupun mungkin sudah selama hidupnya ikut gereja, dengar khotbah, membaca Alkitab, apakah saudara pernah tanyakan hal ini kepada Yesus? Siapa engkau Yesus? Apa yang seharusnya saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Tidak ada hidup yang lebih menarik daripada hidup yang setiap hari bertanya, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan hari ini? Saudara, besok pagi bangun, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan hari ini? Pulang gereja, tanya kepada Yesus, Yesus, apa yang kau mau aku lakukan? Oke. Beberapa menit lagi ya. Aman? Saya boleh lanjut? Oke. Ayat 7. Orang-orang yang ikut bersama-sama Saulus terkejut sehingga tidak dapat bersuara karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seseorang pun. Lalu Saulus berdiri dan membuka matanya, tetapi matanya sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Jadi mereka memegang tangannya dan menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak bisa melihat dan selama itu ia tidak makan atau minum sama sekali. Di Damsyik ada seorang pengikut Tuhan Yesus bernama Ananias. Di dalam suatu penglihatan Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan berkata, Ananias. Ananias menjawab, saya Tuhan. Tuhan berkata, ayo berangkat sekarang, pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus. Tanyakan di sana orang yang bernama Saulus yang berasal dari kota Tarsus. Orang itu sedang berdoa, dan di dalam suatu penglihatan ia melihat seorang laki-laki bernama Ananias datang kepadanya dan meletakkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat kembali. Ananias menjawab, Tuhan, jangan. Tuhan, saya sudah mendengar banyak orang berbicara mengenai orang ini, terutama mengenai penganiayaan yang ia lakukan. Saya coba lebih cepat ya. Pastor bilang amin ya, lebih cepat. Dan sekarang ia sudah datang ke sini dengan izin dari imam kepala. Ini bukan bahasa ibu saya ya. Lebih capek. Ya, pergilah saja sebab aku sudah memilih dia untuk melayani aku, supaya ia memberitakan tentang aku kepada bangsa-bangsa lain yang tidak beragama Yahudi dan kepada raja-raja serta kepada umat Israel juga. Dan aku sendiri akan menunjukkan kepadanya semua penderitaan yang
harus ia alami karena aku. Kenapa Yesus tidak langsung saja memberitahu Saulus semua itu? Apakah saudara kayak pikirkan itu? Aku juga kayak baca itu. Kenapa Yesus tidak langsung? Ini yang saya percaya. Yesus, ya, saya percaya jawabannya adalah begini. Yesus senang memakai manusia untuk menggenapi kehendaknya. Percaya gak? Percaya dia mau memakai kita semua untuk menggenapi kehendaknya. Kita sudah tahu, kita dipanggil sebagai tubuh Kristus, tangan dan kakinya. Mungkin Paulus mengingat momen ini ketika ia menulis di 1 Korintus, sekarang kamu adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Dia ingat momen ini sama Ananias. Saudara, jangan meremehkan kuasa kesaksianmu. Jangan pernah ragu terhadap bagaimana Tuhan bisa memakai perkataanmu, kasihmu, perhatianmu, undanganmu untuk membawa orang kepada Kristus. Berkata firman Tuhan di 2 Korintus, bagi Allah kami seperti bau harum Kristus yang tercium baik oleh orang-orang yang diselamatkan maupun orang-orang yang binasa. Yesus memakai manusia supaya dia yang mendapat semua kemuliaan. Jadi poin kedua adalah ini. Yesus bekerja melalui tubuhnya untuk membangun tubuhnya. Aku susah cari kata-kata yang tepat untuk ini. Semoga ini make sense. Make sense to my English brain. Atau Yesus menyelamatkan orang melalui gerejanya untuk menjalankan misinya. Nah, oke, sedikit lagi. 17 sampai 19 dan saya akan menutup waktu ini. Maka Ananias pun pergilah ke rumah itu dan meletakkan tangannya ke atas Saulus. Saudara Saulus, kata Ananias, Tuhan Yesus yang saudara lihat di tengah jalan ketika saudara sedang kemari, dialah yang menyuruh saya datang supaya saudara bisa melihat lagi dan dikuasai oleh Roh Allah. Saat itu juga sesuatu yang seperti sisik ikan terlepas dari mata Saulus dan ia dapat melihat kembali. Maka ia pun bangun lalu dibaptis dan setelah makan ia menjadi kuat lagi. Nah, biasanya kita memanggil seseorang lain saudara ya. Bisa mereka sebenarnya adalah saudara kita atau khususnya di gereja kita pakai saudara itu ada makna yang sedikit lebih dalam lagi ya. Seperti mengakui bahwa orang-orang di sekitar kita adalah saudara kita. Satu tubuh, satu keluarga di dalam Tuhan. Dan Ananias memberi Saulus pengalaman pertama tentang persekutuan Kristen. Itu bukan saudara karena dia adalah satu bangsa. Tapi dia datang kepada Saulus. Pakai tangannya dan mengatakan, Saulus, saudaraku. Ini luar biasa ya. Ini satu-satunya bagian di Alkitab kita membaca tentang Ananias. Tetapi ceritanya, kisahnya sangat luar biasa. Bagaimana dia menaati Yesus. Bagaimana dia menunjukkan pelayanan dan kasih yang begitu luas. Dia datang kepada orang yang mungkin akan membunuh dia dan katakan kepada dia, saudaraku, saya melihat engkau melalui mata Yesus. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengabarkan Injil, tetapi juga untuk menjadi rumah bagi orang-orang yang Yesus selamatkan. Kalau kita pikirkan gereja ini, waktu orang baru masuk ke All Peoples, mereka merasakan apa? Apakah mereka merasa dihakimi atau mereka merasa diterima? Apa mereka merasa disambut sebagai keluarga? Wah, kalau saya sebagai outsider, bukan outsider. Aku merasa All People's Church sangat luar biasa dengan ini.
Tetapi semua orang harus pikirkan itu, merenungkan ini sendiri secara pribadi. Bagaimana saya terhadap orang lain, terhadap gereja lain, terhadap saudara saya yang berasal dari gereja lain, suku lain. Bagaimana? Nah, saya lanjut skip beberapa hal dan akan menutup. Kalau kita lihat secara cepat ayat 31, kita lihat statement yang menjadi rangkuman untuk seluruh bagian pasal 9 ini. Tertulis di sana, maka jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria menjadi tenteram, dibantu oleh Roh Allah. Dengan takut kepada Tuhan, jemaat-jemaat itu bertambah kuat dan bertambah banyak. Kapan itu terjadi? Saat Yesus menyelamatkan orang-orang yang tidak mungkin. Saat Yesus mengubahkan orang-orang yang paling keras. Saat Yesus mengambil orang-orang yang melawan lalu menjadikan mereka saksi. Gereja bertumbuh bukan karena kita hebat. Gereja bertumbuh karena Yesus sendiri menyelamatkan dan mengutus. Siapa saja dia memilih. Siapa saja dia memilih. Ini poin terakhir. Dan saya mau kita semua merenungkan ini sebagai respons kita terhadap firman ini. Mungkin worship team bisa mulai maju ke depan dan kita akan segera berdoa. Oke. Kalau Yesus bisa menyelamatkan Saulus, dia juga bisa menyelamatkan saya. Kalau Yesus bisa menyelamatkan saya, berarti dia bisa menyelamatkan siapa saja. Kalau Yesus bisa menyelamatkan siapa saja, maka seluruh gereja harus hidup dalam misi, memberitakan Injil dan menanam gereja-gereja di seluruh bumi sampai tidak ada lagi tempat yang belum terjangkau. Atau dengan kata yang lain, kalau Yesus bisa menyelamatkan siapa saja, apa yang mungkin bagi kita sebagai gereja All Peoples? Apa yang mungkin dengan saya sebagai jemaat di sini? Apa yang mungkin kalau saya percaya Tuhan bisa melakukan apa saja? Apa yang mungkin, saudara? Apa yang mungkin? Ini bisa tetap di sini beberapa menit supaya kita bisa merenungkan dan mulai tanya kepada Tuhan. Tuhan, siapa Engkau? Apa yang Engkau mau aku lakukan? Kalau ini benar, mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan berdoa dan kita akan ambil momen untuk respon kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa Engkau baik, Engkau mulia, Engkau jauh lebih daripada apa yang kami layak menerima. Tetapi gampang mengakui itu saja. Tetapi kalau ada di sini Tuhan yang belum mengalami itu secara pribadi, tolong Tuhan berjumpa dengan setiap kami sekarang supaya tidak ada satu orang pun di sini Tuhan yang pergi tanpa mengalami itu secara pribadi, bahwa Engkau baik, Engkau mengasihi, Engkau jauh lebih baik daripada apa yang kami bisa bayangkan. Tuhan, kalau ada keraguan di dalam siapapun di sini terhadap kuasa-Mu untuk menyelamatkan, Tuhan, hanya Engkau bisa mengatasi itu. Dan itu yang kami ingin terjadi, Tuhan. Kami minta itu, Tuhan. Tuhan, kalau ada orang di sini yang ragu terhadap keselamatan sendiri, ayo Tuhan, Yesus datang kepada setiap kami. Kami membuka waktu ini Tuhan untuk Engkau, supaya Engkau bisa kontrol semua, supaya Engkau bisa
yeah, have your way in this room. Love you, Jesus.